Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabatku, semoga sahabatku dalam kondisi sehat walafiat di bawah lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini saya ingin bercerita yang cerita ini mengandung hikmah bahwa kita harus menyayangi sesama manusia. Hargailah manusia, sayangilah manusia, karena ada cerita dalam kajian tasawuf Imam Shibli bahwa rahmat Allah sehingga manusia dimasukkan oleh Allah ke surga itu disebabkan karena kecintaan kita kepada makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang paling mulia itu adalah manusia. Sehingga kalau kita menyayangi manusia yang lain, itu berarti kita menyayangi makhluknya Allah yang mulia. Jangankan menyayangi makhluk Allah yang mulia, menyayangi makhluk Allah yang derajatnya di bawah manusia saja, semacam binatang misalnya, kasih sayang Allah bisa jatuh kepada dirinya. Diceritakan oleh Imam Nawawi Al-Bantani, Imam Nawawi bercerita bahwa ketika Imam Shibli itu meninggal dunia, maka ada salah seorang sahabatnya yang bermimpi ketemu dengan Imam Shibli. Imam Shibli mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, masuk ke surga. Ditanyalah Imam Shibli di dalam mimpi itu ketika seseorang bermimpi bertemu dengan Imam Shibli. Su'ila Shibli ba'da mautihi an halihi fil manam. Imam Shibli ditanya tentang kondisinya di dalam mimpi, bertemu di dalam mimpi, percakapan ini dalam mimpi bertemu dengan Imam Shibli. Apa jawab Shibli ketika ditanya an halihi? Kemudian Imam Shibli menjawab, qala Allahu ta'ala li ya Aba Bakrin atadri bima ghafartu lak. Allah, kata Imam Shibli, berkata kepadaku, ya Aba Bakrin, ini nama aslinya dari Imam Shibli, wahai Abu Bakar, apakah kamu tahu sebab apa kamu saya ampuni? Apa yang menyebabkan kamu saya ampuni? Kemudian Imam Shibli menjawab, qultu bisolihi amali. Karena amal saya yang solih, karena kesolihan amal saya, karena amal-amal yang baik saya, ya Allah. Kemudian apa jawab Allah? Qala la, tidak, bukan karena kesolihan amalmu, bukan karena amal soleh yang kau lakukan. Kemudian Imam Shibli menjawab, qultu bi ikhlasi ubudiyati, dengan keikhlasan ibadahku, penyembahanku kepadamu ya Allah, saya lakukan dengan cara yang ikhlas, dengan ikhlas, tidak riya, tidak sum'ah dan lain sebagainya. Apa jawab Allah? Qala la, tidak, bukan karena keikhlasanmu, bukan. Kemudian qultu bi haji wa saumi wa sholati, sebab hajiku ya Allah, sebab puasaku ya Allah, dan sebab sholatku ya Allah. Qala la, kata Allah, bukan karena sholatmu, bukan karena puasamu, bukan karena hajimu. Kemudian qultu bi hijrati lis-sholihin wa li talabil ilmi, karena hijrahku bersama atau hijrahku mendatangi orang-orang yang solih dan karena menuntut ilmuku. Apa jawab Allah? Qala la, bukan juga, tidak, bukan karena itu. Kemudian Imam Shibli menyerah karena jawabannya itu tidak dibenarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena kesolehan amalnya, bukan karena keikhlasan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan sebab hajinya, bukan karena puasanya, dan juga bukan karena sholat yang dilakukan oleh Imam Shibli. Kemudian ilahi fabima, wahai Tuhan, sebab apa? Apa rahmatmu kok bisa datang kepada diriku? Faqala, kemudian Allah berfirman, atazkuru hina kunta tamshi fi darbi Baghdad, apakah engkau ingat ketika engkau berjalan di lorong-lorong kota Baghdad, fawajadta hirrotan sohirotan, kemudian engkau menemukan kucing kecil, yang kucing kecil itu lagi menggigil kedinginan. Dia bergemetar tubuhnya, tubuh kucing kecil itu bergemetar menggigil kedinginan. Kemudian karena engkau kasihan kepada kucing itu, karena engkau merasa berbelas kasihan kepada kucing itu, lalu kucing itu engkau ambil dan kau masukkan ke dalam jubahmu yang tebal itu, sehingga kucing itu merasa nyaman, kucing itu merasa hangat, sehingga kucing itu tidak menggigil lagi, gemetarnya hilang. Itu sebab apa? Sebab kasih sayangmu kepada kucing itu, sehingga engkau rawat kucing itu, sehingga kucing tidak merasa kedinginan. Sebab itulah karena
dalam mimpi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan kepada Imam Syibli, bi rahmatika litilkal hirrah rahimtuka. Sebab kasih sayangmu kepada kucing kecil itu, rahimtuka, aku mengasih sayangimu, aku menyayangimu, rahmatku turun kepada dirimu. Itu jadi sebab kucing. Kita bisa mengambil hikmah ini dalam cerita sufi ini, bahwa orang dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sebab rahimnya Allah, sebab kasih sayangnya Allah. Kenapa? Karena kalau disebabkan karena ibadah, seolah-olah Allah itu butuh ibadah manusia. Karena kalau misalnya disebabkan sholat hambanya, berarti Allah butuh sholat pengibadahan manusia. Bukan. Orang dalam kajian tasawuf, orang dimasukkan ke surganya Allah itu karena kasih sayangnya Allah kepada hambanya. Karena itulah, maka dalam ibadah yang kita lakukan, kita sedang mencari cintanya Allah. Kita mencari ridhonya Allah. Karena itu dalam kajian tasawuf, kita beribadah bukan karena mencari surga dan bukan karena takut neraka, tapi karena kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mencari sayangnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu banyak pujian-pujian, ilahi lastulil firdausi ahla wala aqwa ala naril jahimi ila akhirih. Itu menunjukkan bahwa kita cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bisa mengambil beberapa hikmah dari cerita ini. Yang pertama adalah kasih sayangilah sesama manusia. Karena mencintai manusia, berkasih sayang kepada manusia adalah sesuatu yang indah. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna. Sayangilah, mencintai binatang saja, kasih sayang Allah akan turun kepada dirinya. Apalagi kita menyayangi sesama manusia. Jangan sakiti hati manusia. Jangan sakiti hati teman kita yang lain. Kasih sayangi dia. Jangan kita hibah mereka. Jangan kita gosipin dia. Jangan kita hasut kepada dia. Karena manusia adalah makhluk Allah yang sempurna. Sayangi zahirnya, sayangi batinnya. Manusia yang lain selamat hatinya dari ketersinggungan terhadap apa yang kita katakan. Sayangi manusia yang lain dari tubuhnya, jasadnya tidak terluka dari tindakan fisik kita. Itu pelajaran yang pertama. Barangkali dengan kasih sayang kita sesama kepada sesama, Allah itu menyayangi kita. Dengan tidak berbuat salahnya kita kepada manusia yang lain, kalau salah pasti wahai sahabatku, tetapi dengan memperkecil porsi salah kita kepada sesama saudara kita, sama umat Islam, Allah barangkali akan membuat kasih sayangnya kepada kita, kasih sayangnya Allah akan jatuh kepada kita. Itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, jangan menganggap diri kita orang yang paling benar. Jangan menganggap diri kita orang yang paling berhak masuk surga gara-gara ibadah yang kita lakukan. Jangan menganggap diri kita yang paling berhak masuk surga gara-gara karena sholat yang kita lakukan, gara-gara haji yang kita lakukan, gara-gara puasa yang kita lakukan. Jangan-jangan gara-gara sholat kita yang sombong, sholat kita yang tidak murni karena Allah. Sholat ibadah vertikal kita kepada Allah bagus, tetapi sesama manusia kita tidak bagus. Kita baca Qur'annya bagus, baca Qur'annya rajin, tetapi kita menyakiti hati orang lain. Lisan kita tidak kita jaga kepada menyakiti hati orang lain, merasa sombong dan lain sebagainya. Itu pelajaran yang kita bisa ambil, wahai sahabatku. Semoga cerita ini menginspirasi kita, walaupun cerita ini adalah cerita mimpi, tetapi ini menggambarkan kepada kita. Dan dalam kajian-kajian tasawuf dijelaskan bahwa rahmat Allah itu, kasih sayang Allah itu maha luas. Rahmatnya Allah mengalahkan terhadap marahnya Allah. Dengan rahmat Allah kita bisa bersahabat dengan sesama manusia yang lain. Dengan rahmat Allah kita bisa hidup. Dengan rahmat Allah kita semuanya bisa berkasih sayang, dan kita bisa menikmati indahnya dunia ini, dan indahnya dunia akan kita lanjutkan dengan kenikmatan indahnya di akhirat. Semoga
kita menjadi orang yang bijaksana, wahai sahabatku dalam hidup ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.